Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu ila qawlihi wa 'an as-sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi qissati istihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kiswati tentang kisah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi dengan para sahabat. Wa huwa maridun, dan beliau dalam keadaan sakit. Qalat, berkata Siti Aisyah, faja'a, kemudian datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa, sampai beliau duduk an yasari Abi Bakrin, di sebelah kirinya. An yasari, di sebelah kiri Abi Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan yusolli bin nas, kemudian beliau sholat dengan para sahabat jalisan, dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi bermakmum, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bi sholatin Nabi, kepada sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadin nas, dan orang-orang yang mengikuti bi sholati Abi Bakrin, ya, itu sholatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Ini hadis yang tadi sempat kita spoiler, ya, spill di awal terkait tentang bagaimana satu kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dalam keadaan sakit begitu. Kemudian dalam kisah yang panjang ini dikatakan tuh bahwa ketika Rasul mengalami sakit parah gitu kan, kemudian beliau berkata, datanglah Sayyidina Bilal, kemudian adzan, kemudian Rasul memerintahkan apa? Muru Abu Bakr ayyusalli bin nas. Ya, Abu Bakar Siddiq disuruh untuk jadi imam, ya. Fakultu, kemudian Siti Aisyah nih, anaknya sendiri yang protes. Ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asifun. Dan Abu Bakar Siddiq itu adalah laki-laki yang apa? Lembut hatinya, cengeng, nangisan. Wa innahu mata yakum maqamak la yasma'un nas. Kapan waktu dia menggantikan dirimu, itu orang-orang enggak bakal kedengeran, ya, suaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena gampang nangis, ya, karena sedih. Kalau Amarta Umar, coba dah kalau engkau nyuruh Sayyidina Umar, jangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini kata anaknya beliau nih, tidak Aisyah. Faqala, tetap kata Rasulullah, muru Abu Bakrin, suruh, ya, Abu Bakar itu sholat jadi imam. Faqultu li Hafsah, kemudian Sayyidina Aisyah ini, Siti Aisyah ini, ya, menyampaikan hal tersebut kepada Hafsah, Sayyidah Hafsah, ya, anaknya Sayyidina Umar, yang menjadi apa? Sama istri juga, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quli lahu, katakan, dah ini sampailah, ya, ngobrol lah sama Rasulullah, biar apa? Biar Sayyidina Umar sini jangan jadi imam. Kenapa? Beliau ini orangnya gampang nangisan, ya. Kalau udah nangis udah nggak kedengeran suaranya, sehingga makmum nanti keder, nggak terdengar suaranya beliau kepada orang-orang. Kalau Amarta Umar, akhirnya Siti Hafsah juga ngomong, ya Rasulullah, coba engkau si Umar aja dah yang jadi makmum, jadi imam. Kata beliau, inna kunna la antunna sahibu Yusuf. Kalian ini kayak perempuan-perempuan yang dulu melihat Nabi Yusuf, ya. Jadi dimisalkan beliau tuh, dimisalkan oleh Rasulullah seperti apa? Seperti orang-orang yang melihat, ya, kegantengan, takjub kepada gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa? Ngeliatnya cuma zahirnya aja. Itu. Mur Abu Bakar Yusuf bin Nas, tetap sampai 3 kali berarti Nabi merintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam, ya, kepada para sahabat-sahabat yang lain. Falamma dakhala fi shalah, kemudian masuk waktu salat, ya, Rasulullah ini mendapatkan dirinya udah agak enakan. Faqama yuhada baina rijlaini wa rijlahu yakhuttani fil ardi, ya.
beliau ditopang, ya, ditopang jalan untuk masuk ke masjid. Falamma sami'a Abu Bakar hissahu, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasakan kedatangan Rasulullah, dhahaba Abu Bakrin yata'akhir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai mundur. Jadi ketika beliau merasakan kedatangan Rasulullah, ya, dengar nih ada Rasul, kelihatan nih Rasulullah datang, dipapah oleh orang, ya. Bahkan digambarkan bahwa dipapahnya itu sampai kakinya nggak nempel, betul-betul di atas tanah, artinya benar-benar diangkat dan dipapah lah di antara dua orang. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur. Qama ilaihi Rasulullah, ya, faja'a Rasul hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Dan datanglah Rasul duduk di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelah kiri. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur. Ya. Bahkan Abu Bakar sholli qaiman. Saat itu Sayyidina Abu Bakar sudah berdiri. Bahkan Rasul sholli qaidan. Nabi sholatnya duduk. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq makmum kepada Rasulullah, sedangkan para sahabat-sahabat yang lain makmum kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah ini, ya, dari sini juga kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah isyarah bahwa, ya, ketika Rasul meninggal nanti yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi nggak lihat jauh, bahkan 3 kali tuh ditanya oleh istrinya beliau, tetap kata beliau, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq harus jadi imam, walaupun pada akhirnya Rasul sendiri yang maju ke depan, ya. Jadi ini gambarannya, ya, ini tadi ya, Anda membaca juga di beberapa kitab tadi kita dapat satu pencerahan lah dari Misbahul Zulam karangannya Kiai Haji Muhajir Amsar, bahwa ini adalah min khususiyah, karena nggak bisa orang makmum jadi imam, gitu. Ada syarat-syaratnya kan, syarat-syaratnya itu. Syarat-syarat itu berjamaah itu apa? Yang pertama, alla ya'lamal makmum butlana imamihi. Si makmum ini nggak boleh tahu tentang batalnya si imam. Maka kalau dia tahu si imam itu udah batal, wajib mufaroqah, wajib pisah, nggak boleh berjamaah, nggak boleh ngikutin imam. Yang kedua apa? Alla ya'taqidal imamu makmum, ya, wujuba qada'i sholati 'alal imam. Si makmum ini nggak boleh yakin, artinya meyakini bahwa si imam ini sedang mengqadha sholatnya. Apa maksudnya mengqadha sholatnya? Si imam sholatnya pakai tayamum yang wajib nanti diqadha. Kayak orang yang pakai perban, ya, perban dalam keadaan tidak suci, kemudian dia wudu dan tidak dibasuh anggota wudunya yang diperban tersebut, diganti dengan tayamum. Maka, ya, ini wajib qadha kan. Jadi si makmum nggak boleh bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu wajib diqadha. Yang ketiga syaratnya apa? La yakunal imamu makmuman. Nah ini yang tadi, nggak boleh si imam itu adalah makmum. Jadi kalau dia makmum, maka nggak boleh kita bermakmum sama dia, gitu. Kemudian wa alla yakuna imam ummiyan. Si imam ini nggak boleh orang yang ummi, yang nggak bisa baca. Nanti ada syarat-syarat yang jadi imam apa tuh? Yang berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. La yaqtadi rajulun bimra'atin au khunsa. Nggak boleh seorang itu bermakmum kepada perempuan atau bencong. Itu syarat berjamaah. Syarat kita bermakmum kepada seseorang. Nanti kalau untuk syarat imamnya nanti ada belakang, ada hadisnya. Nah ini juga jelaskan tentang bagaimana khususiyah itu, khususiyah. Jadi kan poin yang ketiga apa? Imam itu nggak boleh seorang makmum. Jadi kita nggak boleh bermakmum sama orang yang sedang bermakmum, ya, gitu. Nah ini saya juga udah nyari tadi di kitab ketemu di I'anah tuh, ya, di Misbahul Zulam, bahwa itu adalah khususiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, dalam hal ini juga apa? Tadi bahwa keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi wajar aja ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Kemudian jawazu sholatil wahid an yamin al imam wa in hadar. Jadi boleh ketika bermakmum itu berimamum itu pada satu imam dia posisinya sebelah kanan. Ini yang menjadi landasan kalau kita bermakmum kalau sendirian sebelah kanan gitu kan. Itu. Baru nanti yang kiri ya kalau dua sebelah kiri atau yang ketiga baru mundur gitu. Tapi tidak dijelaskan secara detail untuk kanan kirinya. Tapi ini jelas kalau di sini bahwa kalau kita mau bermakmum sendirian ya boleh di samping kanan imam ataupun berbareng. Karena ada tuh di beberapa masjid kayak seakan-akan imamnya dua, padahal bukan dua. Ya, jadi imam utamanya di sebelah kiri, ini makmum baru jamaah yang lain di belakang. Nah ini sebagai apa? Yang menyampaikan apa? Meroki ya, meroki yang menyampaikan suara imam. Kayak di Masjidil Haram, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, gitu. Ya menyampaikan. Kemudian juga di sini jawazu raf'is shaut bit takbir li isma'il makmum, boleh ngangkat suara. Ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan makmum yang lain. Tadi meroki. Wa jawazul iktida bi shautil makmum, boleh mengikuti imam melalui suara. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya kan kita ngelihat imam, gerakan imam di mana nih. Tapi karena imamnya jauh, kita boleh ngikutin suara makmum yang di depannya, yang di dekat sama imam. Jadi siapa yang dekat sama imam nih? Yang tahu pergerakan antara sujud, apa ruku, apa bangun. Nah, ini wajib si murok ini menyampaikan. Jadi kita boleh berpatokan makmum ini kepada suara makmum yang lain yang ngelihat kepada gerakannya imam, intikolat imam, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Wa jawazu sholatil qa'im khalfal qa'id. Nah ini juga ya dalil menunjukkan bahwa diperbolehkannya orang yang berdiri sempurna bermakmum kepada orang yang duduk begitu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, apa kata beliau? Idza amma ahadukum an-nasa, apabila mengimami salah satu di antara kalian orang-orang, ya, fali khafif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mus-saghira wal kabira wad-dha'ifa wa dzal hajjah. Fa inna fihi, karena di dalam jamaah tersebut, imam tersebut ada orang-orang, anak-anak kecil, as-saghir, wal kabir, orang yang tua, wad-dhaif, orang yang lemah, wa dzal hajjah, dan orang yang punya hajat. Ya, fa idza shalla wahdahu, apabila dia salat sendiri, fal yusalli kaifa syaa, maka silahkan salat kaifa syaa, sekarat dewe, semau dia. Ya. Ini masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, tentang bagaimana beliau ditegur oleh Rasul ketika kepanjangan salatnya. Ya. Jadi kata Nabi apa? Ketika kita jadi imam, melihat di belakang kita ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Jadi anzilin nasa manazilahum, dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Artinya jangan sampai semau kita. Tapi kalau kita sholat sendiri, apa kata Nabi? Kalau sholli kaifa syaa, terserah dia mau sholat bagaimana dah, mau lama gitu. Ya, jadi bahkan di sini katakan apa? Jadi nggak boleh lama-lama, apalagi lamanya yang bikin orang apa? Membosankan sholat. Ya. Atau apa? Nggak boleh juga terburu-buru, wa takhfiful mukhil madama imaman. Jadi imam juga nggak boleh terlalu apa? Nggak terlalu cepat. Ya. Jadi sedang aja. Ya. Amma idza kana munfaridan, kalau dia sendiri sholatnya tuh, oh udah terserah dah. Mau dipanjangin, ya, yang penting jangan sampai keluar waktu.
Kenapa di sini dikatakan apa? Al-hajah min umuri dunia adalah udhrun. Jadi hajat dunia itu duniawi aja, udhur itu termasuk udhur. Jadi jangan lama-lama. Ya. Kenapa? Karena bisa insiraful musalli an kamal khusyu. Bukannya khusyuk malah hilang khusyuknya. Ini bukan dapat pahala justru. Ini bikin dosa ini. Bikin dosa si makmum. Kenapa? Ya, karena gara-gara dia orang gak khusyuk salatnya. Ya. Gara-gara orang gak khusyuk, maka sebagai imam harus bijak. Ya, harus bijak dalam menentukan bacaan pilihannya. Gitu. Sehingga tidak menjadikan fitnah di kalangan masyarakat. Nah, lanjut. Wa an Amr ibn Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sayyidina Amr bin Salamah dia berkata, qala abi, berkata ayahku, sahabat bapaknya itu, Sayyidina Salamah, ya, jitukum min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada kalian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqan, adalah sebuah kebenaran. Qala, beliau berkata, ya, jadi ini nyambungin apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Dan Salamah ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar, kata beliau. Qala idza hadratis sholatu, apabila ya waktu masuk sholat, ya, bila masuk waktu sholat, fal yu'adzin ahadukum, maka ya adzanlah salah satu di antara kalian, wal ummakum, dan menjadi imamlah siapa? Aktsarukum Qur'anan, orang yang paling banyak Qur'annya di antara kalian. Qala, kemudian ya mengatakan apa itu? Fanazoru falam yakun ahadun aktsar minni Qur'anan. Sayyidina Salamah ini ngomong, ya, dia melihat, maka mereka pada melihat tuh, sahabat-sahabat melihat, falam yakun ahadun aktsar minni Qur'anan, tidak ada satupun ya yang lebih banyak dari aku hafalan Qur'annya. Faqaddamuni, akhirnya para sahabat-sahabat itu mendorong aku untuk maju. Wa ana ibnu sittin, dan aku waktu itu adalah berumur ya 6 tahun, ausab isinin, atau 7 tahun. Ya. Nah, ini tentang bagaimana syarat menjadi seorang imam begitu. Ya. Karena dikatakan al-imamah mansibun azimun, walidha ushtirata fil imam ayakuna muqri'an faqihan aliman. Jadi syarat imam itu adalah harus bagus bacaannya, paling bagus hafalannya, paling alim masalah fikihnya. Ya. Bisyurutil iktida'i kai la yabtulu shalah 'alal ma'mumin. Biar apa? Biar sholat ini nggak batal. Ya harus sah. Jadi kalau misalnya dilihat ada sesama bagus bacaannya, hafalannya sama, dilihat siapa yang paling alim, siapa yang paling faqih dalam hal ilmu fikihnya, paling ngerti tentang hukum sholatnya. Lihada nadab syari' al-hakim ila imamatil aqra walau kana saghiran. Maka ini disunahkan oleh syariat bahwa imam itu harus orang yang bagus bacaan Qur'annya walaupun masih kecil. Ya. Karena Amr bin Salamah ini talaqal wufud al-mari nabi wa yafaz minhum al-Qur'an falam aslam qawm ammahum. Ini paling banyak nih. Ya. Amr bin Salamah ini termasuk orang yang talaki Al-Qur'an. Wa yafaz minhum al-Qur'an. Dia hafal banyak dari para guru-gurunya itu, ya, utusan-utusan itu banyak dia hafal Quran dari mereka. Dan di sini juga menunjukkan bahwa boleh orang yang mumayyiz menjadi imam. Karena katakan Sayyidina Salamah ini masih kecil tuh. Ya, masih umur 6 tahun, 7 tahun. Dia udah jadi imam. Boleh mumayyiz. Yang penting bacaan Qurannya bagus. Banyak hafalan Qurannya daripada yang lain. Ya, gitu. Jadi boleh orang yang baligh
mengikuti atau bermakmum pada anak kecil yang mumayyiz ya dalam hal sholat fardu kecuali illal jum'ah. Madzhab Syafi'i ini. Madzhab Syafi'i boleh orang yang balik bermakmum kepada anak kecil yang mumayyiz ya dalam sholat fardu kecuali Jumat. Sedangkan imam-imam yang lain ya boleh bermakmum kepada anak kecil yang mumayyiz hanya dalam hal sholat sunnah. Misalnya sholat taraweh, sholat witir boleh. Yang bukan mumayyiz itu jadi imam. Ya. Dalam madzhab Hanafi ditambahin la yajuzu iktida'ul baligh bisobi mutlaqan fil fardi wan nafilah. Ya. Jadi enggak boleh tuh orang yang baligh bermakmum kepada yang sobi mumayyiz. Ya, mutlak mau di fardu, mau di sunnah gitu. Ya kalau Maliki ya sama Hanabilah kembali itu boleh. Hanya di sunnahnya aja. Jadi kalau Imam Syafi'i boleh. Syaratnya Quran bacaannya kecuali Jumat. Kalau Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal boleh hanya dalam sholat sunnah aja. Kalau wajib nggak boleh. Kalau Imam Hanafi mutlak mau dia wajib mau dia sunnah dia nggak boleh bermakmum kepada anak kecil. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, apa ya ummul qaum aqrahum li kitabillahi taala. Yang menjadi imam ya suatu kaum aqra'uhum li kitabillahi taala. Orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ya. Fa in kanu fil qiraati sawaan. Kalau mereka sama bacaannya, sama-sama bagus, hafalannya sama-sama banyak. Fa'alamuhum bis sunnah. Di antara mereka yang paling ngerti tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa. Kalau mereka sama dalam pemahaman sunnahnya, ya, fa'aqdamuhum hijrah. Orang yang paling lebih lama hijrahnya. Karena kan zaman Nabi ini, ya, zaman Nabi. Jadi lihat siapa yang paling lebih awal hijrah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka juga sama, hijrahnya bareng, waktunya bareng. Fa'aqdamuhum silman. Lihat siapa yang paling lama masuk Islamnya. Tapi riwayat yang lain bahwa sinan, orang yang paling tua secara umur. Ya. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Maka janganlah sekali-kali menjadi imam seseorang itu bagi orang yang lain di rumahnya. Ya. Jadi nggak boleh tuh di tempatnya. Kita namu abdolan bukan tamu yang jadi imam, tapi kita sebagai tuan rumah yang jadi imam. Jadi kalau abdolan tuh ya, jadi yang imam itu tuan rumah. Atau bukan yang di tuan rumahnya, di kampungnya. Wala yaqud fi baiti, dan jangan duduk di rumahnya. Ala takrimatihi, sebagai kemuliaannya di tempat kehormatan si sahibul bait ini, illa biidni, kecuali izin. Jangan duduk di sofa sebelum diizinin. Ya, jangan duduk di tempat yang membiasa ditempatin nama dia sebelum diizinin. Jangan duduk di rumah seseorang ya sebelum diizinin nama orang tersebut. Kalau belum, silakan duduk, ya jangan duduk, diem udah, nggak duduk diri. Iya. Kalau dia lupa ngambil air belakang, udah diri di situ. Kalau ngikutin sunnah, gitu ya. Gitu, ngikutin sunnah. Walau diem aja. Riwayat Ibnu Majah min hadits Jabir radhiyallahu taala dari Sayyidina Jabir, hadisnya ini riwayat Sayyidina Jabir, wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan sekali-kali perempuan itu mengimami laki-laki. Wal a'rabiyun muhajirun. Jangan sekali orang A'rab, orang Badui mengimami orang yang muhajir, kaum muhajir. Wala fajirun mu'minan. Dan jangan sekali-kali orang yang fajir
ya, orang yang rusak, fasik, itu menjadi imam bagi orang yang beriman. Nah, ini udah spesifik lagi nih untuk syarat jadi imam. Jadi bahwa dalam hadits ini jelas betul bahwa orang yang menjadi imam itu syaratnya pertama, lihat paling banyak Quran, baca hafal Qurannya, paling bagus bacaan Qurannya. Ya, dilihat ya. Kemudian apa? Bukan hanya itu, syaratnya juga dilihat dia ngerti nggak hukum fikihnya. Hafalannya banyak, fikihnya nggak ngerti, mana rukun, mana sunnah. Ya, tetap dilihat. Ya, harus ada orang yang ngerti di situ. Jadi syaratnya tuh harus benar-benar orang yang ngerti. Kecuali sama-sama ya, sama-sama bagus, sama-sama alim. Dilihat yang paling hafalannya banyak tentang sunnah tuh, ya, tentang hukum-hukum yang lain. Jadi bukan sekedar hanya suara bagus, tapi minimal banget dia harus tahu apa? Ya, arkanus sholahnya. Karena itu menentukan sah atau tidaknya sholat seorang. Dan bersama makmumnya tuh. Karena dia domin nanti, dia yang nanggung. Dia yang nanggung, ya sholatnya para jamaah begitu. Ya. Kemudian kalau sama juga, ilmunya sama, fikihnya sama, baca Qurannya sama, hafalan Qurannya sama, dilihat yang paling banyak apa? Yang paling lama hijrahnya. Yang hijrah sama Nabi siapa duluan tuh? Ya, dilihat siapa yang hijrah lebih awal ke kota Madinah. Ya. Kalau sama juga dilihat siapa yang paling lama masuk Islamnya lebih awal. Bahkan dikatakan juga riwayat yang lain, siapa yang paling tua di situ. Kita persilakan dulu, kecuali kita yang didorong. Udah itu aja imam, nah itu baru. Ya. Tapi kalau minal adab, tetap dahulukan yang tua, yang lebih alim, yang lebih paham, yang lebih bacanya bagus dan lebih banyak hafalannya begitu. Minal adab. Karena kita disuruh. Ya, kalau disuruh biasanya kan ada unsur apa? Ada unsur ta'dib, tarbiyah. Untuk apa? Untuk biasanya untuk apa? Regenerasi lah, kaderisasi. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita asal tunjuk imam atau pengen jadi imam. Karena nanti apa? Khawatir ya yang bacaan yang kurang bagus jadi imam. Bahkan dalam Fathul Qarib itu disebutin tuh, kalau bacaan imamnya hancur dari Fatihahnya tuh, itu mufarokoh, lebih baik mufarokoh. Ya, itu pun kalau kita lihat nih, posisi kita di belakang masih bisa mufarokoh dah. Ya, tapi kalau posisi kita di depan, udah bagaimana nih kita sempat bahas. Itu sholatnya dulu, habis itu sholat lagi. Ya ada sholat. Itu. Nah kita juga nanti jadi fitnah nanti itu. Karena orang nggak ngerti, zaman ini nggak ngerti. Jangan kita menjadi imam ketika kita berada di rumah orang. Jadi afdolnya adalah sahibul bait yang jadi imam tuh. Ya, sahibul bait yang jadi imam afdolnya. Kecuali dia minta keberkahan dari Ustadz Aan misalnya. Ustadz Aan hafiz Quran, pengen rumahnya dihiasi dengan Al-Quran. Nah bapak baca surat Al-Hasyr ya Ustaz, gitu. Tinggal apa itu? Dan nggak boleh juga tuh orang yang fajir, fasik, ya, menjadi apa? Imam, ya. Gimana hukum sholatnya? Sah-sah aja. Tapi apa? Makruh. Ya. Kenapa? Karena di situ nggak ada syarat tuh. Ya, nggak boleh tuh, nggak masuk syarat daripada seorang imam. Jadi yang imam itu kalau bisa orang yang benar-benar mukmin, itu orang yang benar-benar mukmin, sehingga betul-betul orang yang mukmin ini jadi imam. Ketika dia jadi imam, udah, ya sah berarti sholatnya tanpa adanya kemakruhan. Tapi kalau yang jadi makmum, jadi imamnya ahli bid'ah, ya orang-orang apa misalkan orang-orang orientalis atau orang-orang yang ya yang mana kita bahas tuh seperti ditanya Mas Sule itu, bagaimana kita sholat di depan sholat makmum kepada orang yang kita benci, yang makruh gitu.
termasuk orang fasik juga, ya makruh. Itu. Jadi istiratul adalah di sini, ya adalah sebuah kemakruhan ketika menjadi imam. Nah, memang jumhur ulama begitu mengatakan sah sholatnya, tapi makruh. Tapi ya dalam mazhab Hanabilah, mazhab Imam Hambali, apa? Beliau mensyaratkan justru ya, harus orang yang adil, bukan orang yang fasik, bukan orang yang ahli maksiat. Kenapa? Kata beliau, tidak sah kalau kita sholat di belakang orang yang fasik. Mazhab Imam Hambali. Ya. Qalu innal fasik la yuqbal khabaru. Limana fi dini fa asbal kafir. Karena orang fasik itu apa? Nggak diterima, nggak bisa dijadikan kesaksiannya, dia nggak diterima kalau dia jadi saksi. Yang tukang bohong. Bahkan dikatakan apa? Limana fi dini fa asbal kafir. Ini menyerupai orang kafir. Fa in khifa adahu sholla khalfahu wa ada illa jum'ah. Kalau dia takut terjadi ada gangguan, kalau dia mufarokoh, takut ketika dia mufarokoh jadi fitnah, malah dipukulin, sangkanya ajar sesat, maka apa? Kita jadi tetap jadi makmum dia, terpaksa lah. Tapi apa? Oh ada, dia ngulangin sholat. Illa jum'ah, kecuali sholat Jumat, wal id, sholat id. Fala yu'iduhuma in ta'adzarta khalfa ghairi. Kalau ya dia ada udzur di belakang orang yang lain, artinya ya sholat Jumat ini nggak bisa ada alasan untuk sholat di belakang orang yang fasik begitu. Jadi bisa lah ya sholat di tempat yang lain. Kalau nggak bisa, udah sholat di situ. Fala yu'iduhuma, nggak boleh diulang, bisa diulang.